Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryodi dengan NIM 170120201008 dari jurusan Teknik Elektro. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh posisi antena terhadap sinyal gelombang antena Yagi aluminium guna untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah antena. Baiklah, langsung saja masuki materinya. Judulnya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, tentang pengaruh posisi antena terhadap sinyal gelombang antena Yagi aluminium. Apa itu antena? Antena adalah suatu alat yang digunakan untuk memancarkan gelombang elektromagnetik atau menerima gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, apa itu antena Yagi? Antena Yagi adalah salah satu pilihan penguatan perolehan sinyal. Antena ini memiliki komponen penting, yaitu sebuah driven elemen yang merupakan dipol aktif dan sebuah elemen yang berfungsi untuk memantulkan pancaran dari driven elemen. Contoh antenanya seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu rancang bangun antena Yagi 2,1 GHz untuk memperkuat sinyal 3G. Tujuannya yaitu untuk menjadi media bantu dalam memperkuat penerimaan sinyal 3G demi memaksimalkan perolehan sinyal dan koneksi. Metode yang digunakan yaitu parameter antena diuji sebagai ukur kemampuan antena. Setelah pengujian dan analisa data, diperoleh bahwa parameter yang diuji berupa pola radiasi, bandwidth, gain, dan transfer data. Selanjutnya penjelasan tentang parameter-parameter antena. Yang pertama yaitu direktivitas antena. Direktivitas antena merupakan perbandingan kerapatan daya maksimum dengan kerapatan daya rata-rata. Directivity dari sebuah antena atau deretan diukur pada kemampuan yang dimiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau dua arah atau lebih dari arah khusus. Yang kedua yaitu gain antena. Gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah-arah tertentu. Satuan untuk gain adalah desibel. Gain dari sebuah antena merupakan kualitas nyata yang besarnya lebih kecil daripada penguatan antena tersebut. Yang ketiga yaitu parameter antena adalah pola radiasi antena. Pola radiasi antena adalah plot 3 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena atau plot 3 dimensi tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena meliputi pola radiasi antena unidireksional dan omnidireksional. Selanjutnya yaitu bandwidth antena. Bandwidth adalah besarnya sudut berkas pancaran gelombang frekuensi radio utama atau main lobe yang dihitung pada titik 3 dB menurun dari puncak lobe utama. Selanjutnya tentang pembuatan antena Yagi. Driven titik catu dari kabel antena. Biasanya panjang fisik driven adalah setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Jadi driven lebih besar dari titik catu dari kabel antena. Reflektor adalah bagian belakang antena yang berfungsi sebagai pemantul sinyal dengan panjang fisik lebih panjang daripada driven. Direktor
adalah bagian pengarah antena. Ukurannya yaitu lebih pendek daripada driven. Komponen-komponen antena Yagi yaitu yang pertama pipa aluminium. Pipa aluminium berfungsi sebagai driven elemen pada penjatu. Panjang pipa aluminium driven elemen mempunyai panjang yaitu sekitar 35 cm dan diameternya 0,5 cm. Yang kedua yaitu besi. Fungsi besi sebagai mounting antena dan penyangga driven elemen. Yang ketiga yaitu baut yang berfungsi sebagai pelekat antara antena dengan mounting. Biasanya ukuran baut yang digunakan adalah 10. Selanjutnya kabel koaksial. Fungsi dari kabel koaksial sebagai penghubung antara antena dengan handphone. Ukurannya yaitu 75 ohm dengan panjang 30 cm. Selanjutnya ada induktor yang berfungsi sebagai penghasil induktansi pada handphone. Selanjutnya pada materi tentang pembuatan antena driven. Langkah yang pertama adalah yaitu potong aluminium sesuai dengan ukuran yang telah diperhitungkan. Selanjutnya lengkungkan atau bending pipa aluminium sampai terlihat terbagi dua dengan panjang dan jarak yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu letakkan pipa pada box dan ikat memakai baut. Yang keempat, potong kabel koaksial dengan ukuran yang telah diperhitungkan. Yang kelima, hubungkan kabel-kabel koaksial dengan ujung-ujung pipa aluminium. Dan yang terakhir yaitu baut box driven element ke pipa aluminium pada tiang penyangga untuk diletakkan pada reflektor. Selanjutnya adalah pembuatan reflektor antena. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, potong plat aluminium sesuai dengan yang telah diperhitungkan. Selanjutnya dirikan pipa aluminium yang telah diletakkan driven elemen sesuai dengan ukuran yang telah diperhitungkan. Langkah-langkah pengukuran parabola radiasi. Yang pertama yaitu rangkai semua peralatan-peralatannya. Selanjutnya buka menu, tekan option, lalu tekan status pada handphone. Berikutnya setelah terlihat status, putar antena setiap 10 derajat searah jarum jam. Selanjutnya setelah selesai, ulangi pengukuran sebanyak 4 kali untuk mendapatkan ketepatan pembacaannya. Berikut adalah contoh hasil-hasil pengukuran yang di sebelah kiri, yaitu tidak menggunakan antena Yagi dan sebelahnya menggunakan antena Yagi. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu antena Yagi dapat memberikan peningkatan sinyal sebesar 31 dBi pada jarak lebih kurang 5,57 km. Sedangkan di USU pada jarak lebih kurang 5.755,2 meter adalah 25 dBi pada pukul 9 WIB, 30 dBi pada pukul 12.30 WIB, 30 dBi pada pukul 16.30 dan pada pukul 19 WIB adalah 23 dBi. Hal ini menunjukkan bahwa memperpanjang diameter dan kedalaman antena Yagi dapat memberikan penambahan penguatan. Selanjutnya, antena Yagi memiliki pola radiasi terarah dengan bandwidth yang cukup sempit
sebesar 31 derajat agar mendapatkan level sinyal yang maksimal. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.